ketemu lagi bersama saya tentunya di Boa Langkar Vlog. Jadi kita bakalan ketemu dengan satu bintang tamu yang akan kupas banyak tentang scholarship atau beasiswa di King Mongkut University of Technology Thonburi ya. Oke, tentunya penasaran, yuk kita temuin dia. Cus! Sebenarnya yang menjadi syarat penting ya untuk bisa kuliah ke luar negeri, kemudian mendapatkan scholarship ya beasiswa, itu sebenarnya apa sih tips yang bisa disampaikan nih buat teman-teman di sana? Yang penting yang pertama itu lulus S1 teman-teman. Benar lah. Iya, lulus dulu. Terus apa lagi? Jadi yang paling penting ya lulus itu, kemudian nanti yang pasti persyaratan yang pasti ada itu transkrip ya teman-teman, transkrip dan IPK itu, meskipun IPK nanti itu ya ada berapa gitu, IPK tetap penting teman-teman. Jadi IPK ada 3,5 sama 3,25 itu minimal 3,25 ya, kayaknya saya kemarin minimal 3,25 gitu. Apa mepet kemarin tuh saya. Ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Minimal 3,25 teman-teman, di Thailand tuh minimal 3,25. Hampir semua kampus tahu saya itu minimal 3,25. Selain itu apa yang urgensi yang mesti harus dikuasai oleh teman-teman juga di Indonesia? Oh ya, kemudian ada rekomendasi itu wajib. Rekomendasi apa nih maksudnya? Rekomendasi untuk kesini, jadi rekomendasi dari fakultas, dari advisor, dari teman-teman pembimbing S1-nya itu minimal 2, itu wajib banget. Terus kemudian ada motivation letter. Nah itu motivation letter itu juga wajib. Setiap beasiswa pasti ada nyuruh bikin motivasi letter lah. Itu motivation letter itu kenapa sih teman-teman itu apply atau pengen masuk di beasiswa ini gitu, pengen masuk di kampus ini, pengen masuk di jurusan ini, itu kenapa? Nah, itu motivasinya dituliskan di situ semuanya gitu. Nah, jadi itu beberapa syarat penting ya nanti ya, sebelum masuk. Tapi tentunya bahasa Inggrisnya ya dong yang harus dikuasai. Kemudian tadi itu tertarik nih, kita mesti mendapatkan pembimbing 1 dan pembimbing 2 atau advisor. Itu mendapatkannya setelah kita diterima atau ketika sebelum apply atau pas saat apply registrasi menjadi mahasiswa itu gimana? Oh ya, ini pengalaman aja ya teman-teman. Jadi yang surat rekomendasi itu dari Indonesia, kemudian yang advisor yang advisor kampus KBTT atau kampus yang di Thailand itu seyogyanya itu sebelum apply. Karena apa? Karena teman-teman kan S2, S3 itu kan spesifik buat jurusan spesifik gitu ya. Makanya disesuaikan dengan, kalau di sini kita menyebutnya acan gitu, profesor kita. Nah itu seyogyanya harus tahu, kenal dulu gitu sebelum apply. Karena apa? Karena ya sampai lulus bakal sama acan itu, sama profesor itu kerja, teman-teman penelitiannya ya bakal sama acan. Tapi itu gitu. Gimana tips supaya bisa dapatin advisor atau acan itu ya? Apa ada rekomendasi dari teman atau kenalan waktu seminar di mana gitu, conference di mana, tiba-tiba ketemu terus dia nawarin, atau seperti apa nih dari pengalaman Ajis waktu itu? Kok bisa dapat advisor, kemudian advisornya akhirnya setuju dengan Ajis, kemudian lanjut dan dia memberi rekomendasi untuk Ajis bisa register diterima di KMUTT. Gimana bisa dapetin waktu itu? Ini mungkin hoki gitu ya. Karena advisor saya itu udah lama kerja sama dengan biologi gitu, biologi UB. Saya dari Brawijaya. Itu kebetulan gitu Bu ya, advisor saya itu dulu konferensinya juga di Brawijaya. Jadi kedekatan advisor pembimbing sarjana saya itu punya kedekatan di advisor saya yang di sini gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu ya, langsung direct gitu. Nah tapi untuk teman-teman yang nggak sama dengan pengalaman saya gitu ya, itu bisa langsung cek di admisinya tiap kampus teman-teman. Itu di kampus Thailand itu pasti ada yang namanya informasi tentang itu advisornya itu pasti ada. Kayak di KMB itu ada Petra, misal Petra itu berkas Petra itu siapa aja advisornya, itu bisa teman-teman cek langsung. Oh itu bisa umum ya, umum sekarang bisa semuanya. Jadi bisa dibaca guys, itu acan misalnya atau advisor bidangnya apa aja sih. Nanti cocokin dengan kita. Kalau misalnya Ajis di bidang biologi, katakanlah ini contohnya ya, nggak mungkin kan ngambil yang acan atau advisor yang fisika gitu kan, nanti nggak nyambung lagi. Jadi cari ya, dipelajari gitu setiap advisor itu, kemudian dikontak ya, email atau apa gitu.
kemudian melamar lah ya, Ya, untuk melamar. melamar ke dia sebelum register kan itu? Ya, Sebelum seyogyanya register harus. seyogyanya ya, sebelum kita apply di linknya pendaftaran mahasiswa baru itu. Wah, Jadi, menarik sekali. Jadi banyak cara menuju Roma. Kan banyak cara menuju Roma. sangat-sangat Berpeluang. potensial, berpeluang, sangat Hmm. berpeluang untuk masuk ke KMITT dan kampus-kampus yang lain kayak PSU, kayak Chiang Mai gitu, terus ada Kongken gitu, banyak banget di sini. Nanti di Expo itu kita coba sharingkan gitu teman-teman, bahwasanya itu ini loh peluang banyak, dan Eman kalau misal Eman kan kalau misal negara lain yang ambil gitu, Indonesia aja gitu kan. Nah, itu menarik banget guys. Jadi nanti secara detail ya bisa nanti ditanyakan, yaitu secara umumnya ya. Iya. Sebenarnya banyak syarat-syarat lain yang mesti dipenuhi oleh para calon mahasiswa, tapi Tergantung beasiswa. ya tergantung beasiswanya ya, karena beasiswanya mau minta apa aja. Tapi itulah secara globalnya ya informasinya. Sebenarnya kita fokus dulu nih guys, karena tadi kan ada nyebut-nyebut Chulalongkorn University, nyebut-nyebut King Mongkut. Ternyata King Mongkut University of Technology Thonburi ini tempat presiden kita ini berkuliah. Ini katanya tadi sebenarnya memiliki, kita sebenarnya orang di Indonesia berpeluang untuk Banyak banget. memperoleh beasiswa atau free ya untuk kuliah di King Mongkut, terutama ya kita bahas di King Mongkut aja. Tapi kan tentunya ada latar belakang si mahasiswanya ya untuk bidang-bidang tertentu. Apa saja bidang-bidang yang diminta atau dicari dari King Mongkut University dari pengalamannya Ajis nih, supaya teman-teman mungkin yang sosial ekonomi apakah bisa masuk, kemudian untuk kedokteran apakah bisa join di sini gitu, atau perawat gitu ya. Oke, jadi untuk King Mongkut ini spesifik teman-teman ya, spesifik karena kayak ITB itu kan bidang engineering, keteknikan. Nah, King Mongkut University Technology Thonburi itu spesifik buat teman-teman yang bidang engineering, terutama itu KMITT itu provide banget, nerima banget buat teman-teman yang background pendidikannya tentang engineering. Entah itu nanti teknik mesin, terus kemudian teknik yang lain, teknik informatika itu ada, industri juga ada. Kemudian saya sendiri mungkin biologi murni, tapi kalau misal di King Mongkut nanti arahnya ke engineering, jadi lebih diarahkan ke engineering. Makanya saya ambil bioteknologi gitu. Jadi biologi kemudian ditambah dengan teknologi nanti ke engineeringan. Jadi kebanyakan di King Mongkut kalau misal kita compare atau bandingkan dengan Indonesia itu kayak seperti ITS, seperti ITB yang emang Teknologi ya, ke teknologi dan keteknikan engineering gitu teman King Mongkut itu. Jadi itu untuk fokus ya, Fokusan buat fokus dari bidang kampus di King Mongkut University of Technology Thonburi. Makanya ada teknologinya. Jadi maaf ya yang jurusan kedokteran nggak bisa di sini. Nggak bisa masuk iya. di sini. Karena nggak ada di sini gitu. Nggak ada di sini fakultasnya guys. Iya, sayang sekali gitu. Sayang sekali, tapi nggak apa-apa nih yang teknik sipil, ayo semangat yang sains ya bisa kesini nanti. Nanti kalau mereka ada yang bertanya bisa nanya ke mana ini? Ya, langsung aja ke Permita, di IG-nya Permita, di Facebook ada. Apa nama IG-nya Permita? Nanti kita share di sini nih. Apa IG-nya? Apa Sini. IG-nya? Permita namanya. Permita aja ya. Permita. Selain IG ada lagi? Kita Permita tuh punya Twitter, punya webnya juga ada, webnya Google. Kalau teman-teman googling itu Permita PPI Thailand itu langsung muncul. Pokoknya nanti ada di sinilah saya munculin ya untuk informasi selanjutnya terkait dengan apapun di Thailand untuk mahasiswa, tapi ya nanti ada IG-nya, ada Twitter-nya, ada Facebook sama ada IG. Facebook-nya. Iya. Oke, nanti kita share. Nah, lanjut. Jadi tentang KMITT Bu ya. Boleh. Ini tentang KMITT. Jadi KMITT itu udah lama, kemarin udah ulang tahun ke-60, sekarang nggak tahu berapa gitu ya. Dan juga saya mahasiswa baru gitu Bu ya. Tapi alhamdulillah KMITT udah masuk top besar di Thailand. Di Thailand top besar. Dan di Asia Tenggara kita juga sudah diakui karena King Mongkut ini sudah terbilang kampus internasional Bu ya. Banyak mahasiswa internasional. Jadi teman-teman kalau misal di sini tuh akan banyak ketemu orang-orang Afrika, ketemu Eropa, Asia, Cina dan lain sebagainya, itu sudah umum sekali gitu.
bukan cuma apa namanya native lokal Thailand, tapi sudah internasional gitu. Cuma memang kita masih growing gitu, masih di KMGT masih tetap apa namanya berkembang gitu, dan ya alhamdulillah gitu masih masuk top 5 apa namanya kampus terbaik di Thailand. Tapi King Mongkuts ini kan ada beberapa nama lain ya, jadi jangan nyasar guys. Oh iya. Ada apa aja nih sebenarnya? Ada 3 King Mongkuts itu. Iya, sejarahnya terpecah dari 3 teman-teman. Ada apa aja? Pertama ada King Mongkuts Thonburi yang kita di sini ya guys. Ini Thonburi, KMUTT. Kemudian TL Lat Krabang. Jadi ada King Mongkuts apa ya? King Mongkuts apa ya? Pokoknya di Lat Krabang ya. Ada bukan university dia. Institut Teknologi ya, institut, benar. Institut dia bentuknya ya. Itu dekat Don Muang apa? Airport. Nah, kemudian yang ketiga ada Not Thonburi. MUTN. Not Bangkok. Ya, Not Bangkok. Ya, jadi Bangkok Utara lah ya. Nah, gitu. Jadi ada 3. Jadi maksudnya yang di sini adalah yang Thonburi ya guys. Ya, yang KMUTT. Kamu TT. TT pokoknya akhirnya. Jadi ini sekalian promo kampusnya dia nih guys. Supaya apa namanya banyak nanti mahasiswa orang Indonesia yang bisa menjadi mahasiswa di KMUTT ya. Nah, lanjut. Apalagi yang mau disampaikan? Ya gitu, apa namanya, KMUTT itu sangat berpeluang kalau teman-teman pengen KMUTT. Tapi secara umum Thailand itu sangat berpeluang teman-teman Indonesia yang sekarang masih S1 gitu, S1 mungkin yang mau atau S2 yang mau ke Thailand itu banyak banget, karena banyak banget gila. Saya kemarin setelah lulus gitu kan, sebelum lulus bahkan itu searching di Thailand tuh kalau misal kita ngelis gitu ya, ngelis gue tuh waduh banyak banget gila. Itu mulai dari selatan PSU sampai Chiang Mai yang dari utara sana itu kotanya itu lebih dari 100-an lebih gitu. Hai guys, akhirnya kita berada di penghujung dari vlog kita ya. Tadi udah banyak yang kita kupas bersama dengan narasumber kita yang luar biasa ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan banyak motivasi dan inspirasi buat guys semuanya. Oke, see you later, see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.